Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimah Zahra Husna, NIM 2020211130. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang saya buat dengan judul Pemimpin dan Komunikasi. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang memiliki peranan atau posisi dominan dan berpengaruh di dalam kelompok. Seseorang yang dapat bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Nah, pemimpin juga merupakan faktor utama dan menjadi faktor penentu sukses atau gagalnya suatu organisasi. Pemimpin bisa melakukan pengarahan terhadap pekerjaan yang digunakan pemimpin atau pekerjaan yang sedang dilakukan pemimpin dalam mengembangkan tugasnya di organisasi maupun di lembaga atau perusahaan terkait di tempat pemimpin itu. Nah, pemimpin juga merupakan orang yang memegang kekuasaan, pengendali, dan sebagai panutan di masyarakatnya. Namun, banyak realitanya bahwa pemimpin tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban pemimpin. Banyak pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan partai, maupun kepentingan-kepentingan lain daripada kepentingan anggota maupun rakyatnya. Kemudian, apa sih fungsi pemimpin? Nah, di sini ada 2 fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin yang pertama adalah fungsi administrasi. Fungsi ini mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Kemudian ada fungsi top of management. Di sini mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Nah, 2 fungsi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan organisasi yang bersangkutan. Kemudian apa sih itu komunikasi? Nah, pengertian komunikasi sendiri menurut Everett M. Rogers, komunikasi merupakan proses di mana 2 orang atau lebih membentuk dan melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Nah, kemudian di sini ada fungsi komunikasi menurut para ahli. Jadi di sini ada beberapa fungsi komunikasi menurut para ahli yang akan dijabarkan dari setiap ahlinya. Yang pertama ada Rudolf F. Verdeber. Yang pertama adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini memiliki tujuan kesenangan, bisa dengan menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Dan kemudian yang kedua ada fungsi pengambilan keputusan. Nah, fungsi pengambilan keputusan ini dia dapat memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap di saat-saat tertentu. Kemudian ada fungsi komunikasi menurut Judy C. Person dan Paul E. Nelson. Nah, menurut Judy dan Paul, komunikasi memiliki fungsi untuk keberlangsungan hidup diri sendiri dan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Nah, di sini mengungkapkan bahwa untuk keberlangsungan hidup diri sendiri dan keberlangsungan hidup masyarakat, untuk keberlangsungan hidup diri sendiri itu misalnya dapat meningkatkan kesadaran pribadi, keselamatan jiwa, kemudian menampilkan diri sendiri kepada orang lain, juga menggapai ambisi diri sendiri. Kemudian ada fungsi keberlangsungan hidup yang bermasyarakat. Ini yakni untuk memperbaiki hubungan sosial masyarakat dan mengembangkan keberadaan pada suatu masyarakat.
Kemudian ada fungsi komunikasi menurut Effendi. Di sini ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama ada to inform. To inform yang artinya menginformasikan. Nah, di sini bisa diartikan sebagai dia memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, dan segala tingkah laku orang lain dengan apa yang disampaikan orang lain. Kemudian yang kedua ada to educate, yakni mendidik. Ini bisa menjadi sarana pendidikan, karena melalui komunikasi manusia dapat suatu lingkungan masyarakat itu bisa menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, gagasan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat menerima segala hal dan segala bentuk informasi dari apa yang kita berikan. Kemudian yang ketiga ada to entertain, yakni menghibur. Nah, komunikasi ini bisa menjadi sarana yang berfungsi untuk menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain. Kemudian yang terakhir ada to influence atau mempengaruhi. Nah, selain sebagai ketiga fungsi ini, ada fungsi yang mempengaruhi. Jadi, komunikasi juga bisa memberikan pengaruh kepada orang lain untuk saling mempengaruhi dalam segala hal, seperti bentuk sikap dan perilaku orang lain, agar orang lain bisa mengikuti apa yang kita harapkan dan apa yang diharapkan. Kemudian ada fungsi komunikasi secara umum. Nah, di sini ada 4 kerangka fungsi komunikasi. Yang pertama ada fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial sendiri mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting loh untuk membangun konsep diri kita, untuk membangun aktualisasi diri, untuk keberlangsungan hidup, dan untuk memperoleh kebahagiaan. Serta komunikasi sosial tuh bisa terhindar dari segala tekanan dan ketegangan. Bisa lewat komunikasi yang menghibur atau memupuk hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif ini tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun bisa diartikan sebagai instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Kemudian ada komunikasi ritual. Nah, komunikasi ritual ini bertujuan untuk mereka berkomitmen kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, ataupun agama mereka. Kemudian yang terakhir ada komunikasi instrumental. Nah, komunikasi ini memiliki tujuan umum, yakni menginformasikan, mengajak, mengubah sikap, dan keyakinan, mengubah perilaku, ataupun menggerakkan tindakan yang dia juga bisa menghibur. Kemudian ada hubungan pimpinan dengan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi yang baik akan membantu semua proses yang ada dalam suatu organisasi maupun lembaga, agar pemimpin dapat menjalankan tugas kepemimpinannya di dalam suatu organisasi maupun lembaga. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang dapat mendiagnosis, mengadaptasi, dan mengkomunikasikan. Jadi, kemampuan pemimpin itu menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan proses interaksi suatu organisasi. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar, maka berkemungkinan semua proses di dalam organisasi maupun lembaga yang tidak akan berjalan secara maksimal dan tidak akan berjalan sesuai dengan rencananya.
Nah, kemampuan komunikasi yang baik itu akan membantu semua proses yang ada dalam suatu organisasi maupun lembaga. Nah, di dalam organisasi sendiri, pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik, dikarenakan komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin, karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan mendorong anggotanya untuk melakukan aktivitas tertentu, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinannya. Nah, komunikasi sendiri di dalam organisasi itu bisa didefinisikan sebagai penafsiran atau pertunjukan pesan di antara komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi, pemimpin itu cenderung mempengaruhi komunikasi karena dengan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan dan bawahan dengan pimpinan, ini akan menimbulkan komunikasi yang efektif dan komunikasi yang baik, yang kemudian akan merangsang partisipasi orang-orang dalam bekerja, dalam melakukan pekerjaannya, dan pemimpin itu juga harus bisa dan harus piawai dalam melakukan komunikasi yang baik maupun komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu bisa dilakukan dengan menggunakan tutur kata yang ramah, sopan, dan lembut. Kemudian ada komunikasi nonverbal, itu bisa dilakukan dengan mengkomunikasikan konsep-konsep yang abstrak, misal kebenaran, keadilan, konsep, agama, dan lain-lain, bahasa tubuh. Nah, pentingnya seorang pemimpin dalam melakukan komunikasi dengan baik dalam organisasi, antara lain dapat menimbulkan pemahaman, dapat menimbulkan kesenangan, dapat mengubah sikap, membina hubungan yang baik, menghasilkan pendapat, dapat mendorong kepercayaan atau saling percaya satu sama lain, dapat memelihara teamwork, kemudian menghargai status dan peran, menghargai waktu, dan membangkitkan komunikasi antara karyawan dengan pemimpin, dan dapat menjalankan birokrasi dalam penyelesaian suatu masalah. Sekian dari saya. Apabila ada salah ataupun apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.